Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para imam, para ustadz, para tuan-tuan guru kita semua. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya. Yang kami hormati Ketua BKMT Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya. Dan yang kami hormati hadirin Ketua UPZ beserta dengan kepengurusannya, dan tentunya yang kami banggakan hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah Bapak Ibu semua. Dan saya punya keyakinan kuat insya Allah jenengan semua nanti jadi ahli jannah, amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya membayangkan pahala jenengan semua saja nggak sanggup Pak. Tadi malam sudah iktikaf, ada majelis ilmunya, ada majelis kiroahnya, ada majelis taklimnya, ada majelis sholatnya, ibadahnya, ada majelis sedekahnya lagi Pak. Kemarin sudah saya bahas bahwa barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu di bulan suci Ramadan, setiap langkahnya Allah hitung bagaikan beribadah 1 tahun lamanya, setiap langkahnya Pak. Nah, tadi malam jenengan sudah iktikaf, disambung sholat subuh berjamaahnya. Habis sholat subuh jenengan taklim lagi. Nanti jenengan belum pulang sebelum jenengan sholat isyraq lagi Pak. Padahal barang siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk zikrullah, sampai kemudian dia pulang didahului dengan sholat isyraqnya, hadirin, maka Allah catat pahala haji dan umroh yang sempurna, taman gitu. Taman itu sempurna. Sampai 3 kali Rasulullah itu mengulangi tentang pahala haji dan umroh mabrur bagi itu. Apalagi kalau tadi malam Lailatul Qadar, wallahu alam Pak, jenengan dapat pahala yang kayak apa, wallahu alam. Makanya malaikat saja, jangankan saya Pak, malaikat saja susah mencatat pahalanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkelanjutan, apalagi panitianya Pak, yang mengupayakan ini, yang mengusahakan terjadinya atau berlangsungnya kegiatan itu, dia memborong semua pahalanya, ditambah Lailatul Qadar lagi, wallahu alam bisawab. Makanya saya berkeyakinan insya Allah semua yang hadir dalam majelis ini Allah jadikan penduduk surga semua, amin amin ya rabbal alamin. Perkara nanti ada sedikit banyaknya kemah di nerakanya Allah, ya semoga jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lama, amin, kan begitu Pak ya. Andaikan kita mampir dulu di dalam nerakanya Allah, semoga nggak mampir, amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kita kali ini, mungkin di pertemuan kami selama bulan Ramadan ini adalah nanti pertemuan terakhir di bulan suci Ramadan.
Insya Allah semoga kita bisa nanti menyambung sehabis Idul Fitri. Nah hadirin, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tambihul Ghafilin. Namun hadirin, dan dalam kitab Minhajul Abidin. Namun sebelum itu ada sedikit hal yang berkaitan dengan momen Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama hadirin, nanti di momen Hari Raya Idul Fitri ini yang belum zakat silahkan segera mungkin membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat malnya, Pak. Zakat fitrah ini mensucikan diri, zakat mal mensucikan harta. Kalau jenengan hanya mau zakat fitrahnya, zakat malnya nggak mau, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mampu untuk memaksa jenengan mengeluarkan harta, meskipun itu bukan zakat, tetapi harta jenengan dipaksa keluar oleh Allah dalam artian sebagai hal yang berkaitan dengan sesuatu yang memang wajib dikeluarkan. Ini hati-hati kalau diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai seperti itu. Makanya hadirin, sebelum diingatkan sampai seperti itu, tunaikan zakat malnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah malam Hari Raya Idul Fitri ini adalah malam Hari Raya yang merupakan waktu mustajab berdoa. Ini kadang kita terlena. Ada beberapa waktu mustajab berdoa, malam Hari Raya Idul Fitri, malam Hari Raya Idul Adha, malam nisfu Sa'ban, setiap malam Jumat, itu timing waktu-waktu istimewa mustajab untuk berdoa. Maka monggo jenengan manfaatkan waktu malam Hari Raya itu. Yang selanjutnya hadirin adalah hindari kita mendatangi istri kita, agar pada malam hari raya, setelah itu hindari saja, Pak. Memang adabnya seperti itu. Agar kalau dalam beberapa kitab yang berkaitan dengan membangun rumah tangga yang baik itu hadirin, di situ sampai disebutkan andaikan nanti jadi keturunan itu agak sedikit ada kelainan di keturunan kita. Naudzubillah min dzalik. Makanya jenengan naudzubillah hindari pada saat malam hari raya untuk mendatangi istri kita. Habis itu silahkan malam kedua, malam ketiga, asal sesuai syariah yang diperbolehkan. Artinya ketika datang bulan ya jangan gitu. Kemudian hadirin, nah ada beberapa hal yang memang ketika terjadi atau kita sama-sama menikmati momen Hari Raya Idul Fitri, itu ada hal yang memang berkaitan dengan bid'ah, Pak. Gitu loh. Contoh misalkan, mohon maaf, halal bil halal. Halal bil halal ini dari segi bahasanya saja sudah bid'ah, Pak. Dari segi bahasanya. Karena halal bil halal ini merupakan satu idiom, satu frase yang khas Indonesia tapi di Arab-Arabkan gitu loh, Pak. Saling maaf memaafkan. Halal itu ya memaafkan, kan halal itu kan identik dengan sesuatu yang sah, halal dan sebagainya. Maka maaf memaafkan dipaksakan ke dalam bahasa Arab menjadi halal bihalal gitu, Pak. Jangankan zaman Rasulullah, zaman sekarang aja di Arab itu nggak ada yang namanya halal bil halal gitu loh, Pak. Nah, tapi kenapa ini kok dilakukan dan para alim ulama juga menyarankan hal itu? Karena di momen Hari Raya Idul Fitri ini hadirin, banyak hal yang berkaitan dengan kebiasaan atau boleh dikatakan sebagai tradisi, tapi tradisi itu didasarkan dalam menjalankan sunnah Rasulullah melalui dalil-dalil dalil-dalil umum gitu loh. Contoh menyambung tali silaturahmi dan lain sebagainya itu kan dalilnya dalil-dalil umum, dalil dalil umum itu. Sehingga dengan adanya dalil-dalil umum itu, acara-acara itu sah dan bagus untuk dikerjakan, meskipun secara letterleknya itu nggak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berdasarkan dalil dalil umumnya dari Rasulullah, maka kemudian memungkinkan terjadi itu, Pak. Tapi kan tidak harus di Hari Raya Idul Fitri. Kalau bisa tidak harus di Hari Idul Fitri, Pak. Seluruhnya hari dijadikan kita sebagai ajang silaturahmi, sebagai ajang saling memaafkan setiap hari kalau bisa, gitu loh. Nah, momen Idul Fitri ini kan hanya sebagai
momen di mana memang memungkinkan untuk melakukan semuanya. Hadirin, kemudian ada satu hadis yang memang ini sering saya sampaikan, ini hadis andalan saya kalau dalam menjelang momen hari raya Idul Fitri, yaitu salah satun, 3 perkara man kunna fiha, barang siapa yang dia benar-benar ada dalam perkara itu, ada penekanan kunna, dia benar-benar berada dalam perkara 3 tadi, Pak, maka yasyarallahu ta'ala hisaban yasiron, Allah akan menghisab dengan hisab yang sangat mudah, Pak. Allah menghisab dengan hisab yang mudah. Nanti kaitannya hisab itu luar biasa terhadap menjaga lisan nanti, Pak. Salah satunya hadirin yang pernah kita dengar adalah cerita tentang tukang kayu, kan gitu kan, yang sering kita dengar dan pernah saya sampaikan. Ada seorang raja, dia mengumumkan kalau mati tolong nanti temani aku di dalam kubur selama 40 hari. Ternyata nggak ada yang mau kecuali seorang tukang kayu yang mempunyai kekayaan sebuah kapak. Akhirnya selama 40 hari tukang kapak itu berada di dalam kubur bersama si raja tadi. Datang malaikat, pikir tukang kayu tadi ini mesti akan menanyai sang raja. Ternyata tidak, yang ditanyai si tukang kapak ini, Pak. Baru 1 kapak, hisapnya 40 hari nggak selesai, Pak. Dari mana kamu dapatnya kapak, untuk apa, beli uangnya dari mana, kamu menebang kayu siapa, itu semuanya 1 kapak 40 hari nggak selesai. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu dia keluar dari kubur, ketika mau diberikan bagian separuh kerajaan, dia menolaknya. Saya hisap 1 kapak saja nggak selesai 40 hari, apalagi separuh kerajaan. Maka dia kemudian lari. Nah hadirin, nanti hisap kita juga begitu. Makanya saya sampaikan beberapa hal, Pak, ya. Kalau sama-sama memahami semua konsep syariah, paham betul loh, Pak, ini paham betul loh. Tidak ada perempuan yang tidak mau dipoligami. Mau, Pak. Karena memang kedudukan perempuan dalam Islam itu betul-betul mulia, Pak. Mulai dari sejak mas kawinnya, maharnya, sampai kewajiban dalam rumah tangga itu nggak jadi pembantu, enggak, Pak. Nggak jadi apa ya istilahnya yang melayani kita total, itu enggak. Sangat kedudukan dan pekerjaannya itu sangat luar biasa. Maka kalau semua orang perempuan paham tentang masalah poligami dan syariahnya paham, maka tidak ada perempuan yang tidak mau dipoligami, mesti mau. Kebalikannya, kalau laki-laki paham tentang tanggung jawab masalah perempuan ketika menjadi istri, maka tidak ada laki-laki yang berani untuk poligami, Pak. Tidak ada. Jenengan punya istri, keluar nampak lengannya saja, Pak, itu sudah tanggung jawab jenengan, Pak. Jenengan kasih istri HP, kemudian istri joget-joget, kemudian diupload, jenengan sudah kena azabnya, Pak. Itu beratnya kita bagaimana menjaga tanggung jawab ketika mempunyai istri. Nah, 1 istri aja kadang nanti hisapnya panjang, apalagi 4 istri, Pak, ya kan itu. Jenengan tambah pening lagi, ya kan itu kan, dihisapnya nanti. Ya Allah, 1 istri aja kayak gini panjangnya, tahu kayak gini dulu saya nggak poligami, ya Allah, ya kan itu akhirnya kan. Tapi ya gimana lagi, ya Allah, pengen, ya kan itu, Pak, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian ini dihisap. Kemudian wa yadkhulul jannah bi ghairi hisabin. Allah akan memasukkan surga dengan tanpa hisab. Ini kan luar biasa, ya, Ki. Mohon maaf, wa yadkhulul jannah bi rahmatihi. Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Apa saja perkara itu? 3 perkara itu. Yang pertama adalah watasilu man qata'aka, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Ini nggak mudah, Pak, karena terkadang ada egosentris kita. Ya gimana saya mau nyambung tali silaturahmi, Pak? Orang dia yang memutuskan kok, Pak. Nah kan itu. Memang justru menyambung kepada yang memutuskan itulah yang spesial. Kalau yang sudah sering kita datangi, dia juga datang ke kita, itu enak, Pak. Tapi yang sudah memutuskan kepada kita, ini yang susahnya di situ. Dan ini hadirin pahalanya makanya luar biasa.
Kadang egosentris kita berbicara, wong dia yang lebih muda kok Pak, dia sudah lebih muda, dia salah, nggak ngakuin salahnya lagi Pak. Makanya sudahlah saya biarkan aja. Nah, jenengan bisa mengalahkan keegoan itu, kemudian jenengan mengalah, sehingga mau mensilaturahmi orang yang memutuskan itu, pahalanya di situ Pak. Allah hisab dengan mudah, Allah masukkan surga dengan rahmatnya. Yang pertama. Yang kedua, hadirin, tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang sudah mengharamkan pemberian kepadamu. Kan ada ya Pak, hubungan dia ngomong, aku haramkan pemberianku kepada kamu. Besok Pak, kita kasih momen, kasih parcel, kasih air kaleng, ya kan, itu misalkan tradisi kita kan gitu Pak ya, antar sarung, antar apalah, sehingga dia mengatakan, iya ya, ternyata perkataan saya kemarin saya salah. Akhirnya saling memaafkan, kemudian saling memberi lagi. Itu luar biasa lagi. Yang ketiga, ini yang paling berat Pak, ini memang luar biasa, puncaknya di sini nih Pak. Wa ta'fu man dolamaka, memaafkan kepada orang yang telah mendolimi kita Pak. Itu Masya Allah, luar biasa Pak. Nanti kaitannya dengan lisan ini Pak, memanage lisan ini nanti ada di sini Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang mendolimi kita, dunia ini Allah ciptakan, Allah desain ini berkali-kali agar kita mengenal kehidupan dunia, mengenal dunia. Dunia ini didesain, ada yang senang sama kita dan ada yang membenci juga sama kita Pak. Apa dikira jenengan kalau sudah sering ke masjid, kemudian jenengan berbuat baik, semua orang suka? Enggak Pak, ada yang tetap membenci jenengan, itu kan tetap ada. Bahkan kadang yang membenci jenengan itu adalah orang-orang yang pernah dekat dan pernah jenengan tolong Pak. Makanya kemarin itu kan begini Pak, kita ini salah satunya tidak terlalu banyak bercampur baur dengan orang lain di dalam memanage pergaulan, agar kita tidak disibukkan dalam pergaulan. Itu adalah salah satu bahaya. Ini salah satu bahayanya. Kadang orang yang kita tolong, kadang orang yang kita dekat dengan kita, itu justru yang membenci kita dan yang menyebarkan aib kita Pak. Kalau nggak kenal, Bapak nggak kenal saya gitu Pak misalkan, atau saya nggak kenal Bapak, saya nggak kenal aib-aib kelemahan jenengan. Tapi kalau jenengan tinggal di tempat saya, atau saya tinggal di tempat jenengan, kita tahu aib keduanya. Saya tahu aib jenengan, jenengan tahu aib saya. Dan itu malah justru yang kemudian memfitnah, mendolimi, kemudian mengadu domba, menjelekkan, justru yang seperti itu Pak. Justru orang yang pernah kita tolong itu kadang yang seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu kita masih berkata, wa ta'fu man dolamaka, aku ampunkan, aku maafkan. Aku menolong dia itu bukan karena saya ingin dapat balasan dari dia. Aku menolong dia itu kewajibanku, ini perintah Allah, selesai. Saya melihat Allahnya, bukan melihat dianya. Apapun alasannya, dia adalah makhluknya Allah yang wajib saya tolong. Dan Rasulullah memerintahkan khairun nas anfa'um linas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin mendapatkan hadis itu. Jadi kalau jenengan sudah prinsipnya kayak gitu Pak, maka orang-orang yang jenengan mendolimi jenengan itu, hadirin, kemudian jenengan memaafkannya, surga Pak jenengan. Tapi itu berat ya. Kalau ringan ya semuanya dapat surga semua Pak, ya kan itu kan. Gimana enggak Pak, kadang sudah ditolong, sudah ini, malah dia yang menjelekkan kita. Percuma dia itu pakai songkok putih, pakai sarung, pakai jubah kalau ke masjid, toh dia juga kayak gini. Saya ini loh yang pernah dekat dengan dia. Nah kan begitu Pak, ya kan itu kan. Apalagi kalau jenengan dekat-dekat dengan ini Pak, dekat-dekat hari raya ini, itu WA menanyakan kabar sudah mulai banyak Pak, ya kan. Assalamualaikum Pak Ketua, gimana kabarnya, itu sudah mulai banyak, ya kan itu. Dan itu biasanya yang dekat-dekat juga gitu kan. Kalau yang jauh ya enggak gitu Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, 3 hal yang memang perlu kita di momen hari raya Idul Fitri bisa kita jalankan. Di momen halal bihalal bisa kita jalankan. Maka meskipun hal itu adalah bid'ah, termasuk kategori bid'ah hasanah, karena di dalamnya mengamalkan banyak sunnah. Ada menyambung tali silaturahmi, memaafkan yang mendolimi, dan lain sebagainya. Nah ini konsep halal bihalal yang menjadi tradisi yang dibungkus para alim ulama sebagai sesuatu yang sering dan umum kita laksanakan dalam Idul Fitri. Mari kita yang seperti ini kita teruskan. Tapi kalau yang melanggar ya jangan Pak.
Kan banyak Pak yang melanggar itu Pak. Dalam rangka momen Syawalan, ya kan, hari raya Idul Fitri 7 hari, momennya nanti terakhir puncaknya itu pentas musik, yang di situ ada perempuan yang pakai pakaian yang mepet sekali, goyang-goyang, ya kan gitu kan. Kita nonton tepuk-tepuk seneng-seneng pula, ya kan gitu kan. Nah, naudzubillahi min dzalik. Setahun sekali Pak Ustadz ya, setahun sekali pun janganlah meleburkan pahala-pahala Ramadan kita, kan begitu Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, hal yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Monggo jenengan pahami, jangan sampai nanti malam hari raya Idul Fitri asik kita nonton takbir keliling, melupakan momen itu sebagai momen untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan bagaimana kita memanage anggota badan kita yang berupa lisan. Kita kemarin sudah sampai lisan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Ghazali rahmatullah alaih memberikan nasihat kepada kita tentang masalah lisan itu adalah, jadi kita punya lisan, bagaimana kita akan menggunakan. Nah, Imam Ghazali itu memberikan satu nasihat, ingat beberapa hal yang kaitannya dengan lisan ketika kalian mau menggunakan lisan itu. Ingat Pak ya, ini bukan kemudian dilarang kita menggunakan lisan, tidak. Tapi hadirin, ingat beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan lisan. Nah, hadirin, nanti ada yang lebih luar biasa, karena kita akan berbicara dengan, saya ulangi dari awal dulu Pak, dari awal dulu. Ketika kita mulai belajar tasawuf, itu berbicara rasa, berbicara akhlak tingkat tinggi Pak. Akhlak tingkat tinggi itu adalah akhlak yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kepada Rasulullah, kemudian akhlak kepada kita. Akhlak yang sangat luar biasa tingginya Pak. Bahkan kalau bahasa Jawa itu kan ada bahasa kelas-kelasan Pak ya. Kromo inggil gitu kan. Itu luar biasa halusnya. Ada yang ngoko kan gitu kan. Ada yang ngoko itu ya kasar gitu. De kowe ya kan gitu kan. Nah, kalau sudah bahasa kromo inggil ya panjenengan gitu kan. Nah, kalau sudah kawi itu bahasa yang super halus ya panjenengan dalem ya kan gitu kan. Nah, itu tingkat tinggi, akhlak tingkat tinggi itu ketika kita sudah masuk dunia tasawuf. Bagaimana ketika kita mau menggunakan lisan? Yang pertama hadirin, ini sebagai bahan pertimbangan kita ketika kita mau memanfaatkan lisan kita. Yang pertama hadirin adalah perlu diingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari itu seluruh badan ngomong sama lisan kita. Hati-hati kamu dalam menggunakan dirimu, karena kami semua ini bisa menjadi mulia sebab kamu, kami semua bisa menjadi terhina juga sebab kamu. Tubuh itu ngomong semua kepada lisan. Maka kita kalau menggunakan itu hati-hati, karena mungkin mata kita, mungkin tangan kita, mungkin hati kita, pikiran kita nanti akan sibuk karena kesalahan yang kita ucapkan. Makanya dalam menggunakan lisan itu, kalau kita ingat nasihat tubuh yang lain seperti itu, kita mesti akan hati-hati sekali Pak. Termasuk hal yang berkaitan dengan, mohon maaf hadirin, begini Pak, ini karena ya sudah rasa tingkat tinggi itu Pak. Hati-hati kalau mendoakan jelek kepada orang lain. Ini hati-hati Pak. Jenengan berdoa jelek untuk orang lain itu hati-hati. Yang pertama, meskipun jenengan didolimi loh, meskipun jenengan didolimi Pak. Jadi kalau jenengan didolimi, nah karena kita sudah masuk dunia yang tingkat tinggi kan gitu Pak ya. Jenengan kalau didolimi, dan saya mengalami itu Pak, yang insya Allah nanti jenengan semua yang duduk di sini, ketika benar-benar mau masuk dunia itu, dunia tasawuf ini Pak, mesti akan ngalamin Pak, gitu loh. Karena sebagai ujian keimanan kita, sebagai ujian dari kita mendengarkan ini, kita ngaji ini Pak. Jadi begini Pak, ketika ada orang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat jelek kepada jenengan, kemudian kita mau berdoa tentang kejelekan untuk orang itu, hati-hati, perlu pertimbangan. Pertimbangannya apa? Begini Pak, begini.
Yang pertama, ketika doa jelek itu memang layak untuk orang itu, maka Allah akan mengabulkan doa itu dan jeleknya akan ditimpakan ke orang itu. Yang pertama. Tapi kalau kejelekan itu nggak layak untuk orang itu, maka kejelekan itu akan balik ke kita. Ini konsep pertama. Konsep yang kedua, jadi begini, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail, Pak? Nah, kita kan nggak tahu tuh, Pak. Undercovernya itu apa? Kejadiannya gitu loh, Pak. Ya kalau secara logika begini itu ujian keimanan dan semua. Oke, yes. Saya nggak akan menampik itu. Tapi undercovernya gimana? Kalau dalam kitab Minhajul Abidin itu disebutkan begini, Pak. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu melihat ada orang ahli maksiat. Ahli maksiat sekali, Pak. Dia nggak mau taat padahal menikmati fasilitas dari Allah SWT. Akhirnya Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, orang itu ahli maksiat kepadamu, daripada dia begini saja berbuat di dunia, istilahnya membuat kesusahan orang lain, kan begitu, Pak ya, cabut saja nyawanya ya Allah. Doanya itu begitu, hilangkan aja, musnahkan aja dari muka bumi ini ya Allah, cabutnya. Akhirnya orang itu betul-betul dicabut karena Allah mengabulkan doa Ibrahim alaihissalam. Allah cabut orang itu, Pak. Nah, suatu hari kemudian turun perintah untuk menyembelih Ismail. Bagaimana seorang ayah yang lama menunggu anak laki-laki, menunggu kedatangan anak, dapat anak laki-laki disuruh nyembelih, Pak. Luar biasa kan gitu kan. Akhirnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan sangat berat hati, karena Nabi Ibrahim alaihissalam juga fitrahnya adalah manusia yang mempunyai belas kasihan di dalam rasa sayang di dalam jiwanya. Beliau melaksanakan perintah itu. Dan pada waktu menyembelih itu bukan kemudian ketika sudah naik di bukit yang di tempat untuk menyembelih, setelah mengalami lontaran jumrah Aqobah itu kan, jumrah ula, wusta dan Aqobah itu, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan kemudian begitu di sana langsung diganti domba, enggak. Betul-betul diletakkan itu pisaunya, begitu begini baru diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan sampai totalitas gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa aku perintahkan kamu untuk seperti itu?" Allah yang lebih tahu daripada aku, daripada kami sebagai hambanya. "Wahai Ibrahim, aku perintahkan kamu seperti itu agar kamu merasakan bagaimana dulu ketika kamu berdoa kepadaku agar aku mencabut nyawanya hambaku karena dia bermaksiat kepadaku. Meskipun dia bermaksiat apapun kepadaku, ingat dia itu hambaku, aku yang berkuasa kepada dia sepenuhnya. Tapi kamu berdoa kepadaku untuk mencabut nyawanya, aku kabulkan doa kamu." Rasa kasih sayang Allah kepada orang yang ahli maksiat itu tetap ada, Pak. Buktinya di dunia ini masih dikasih oleh Allah. Nah, dari konteks ini, Pak, maka hati-hati sekali kalau kita berdoa jelek, Pak. Mendoakan orang lain untuk tertimpa kejelekan. Apapun alasannya, dia makhluknya Allah, hambanya Allah, apalagi kalau dia sudah bersujud kepada Allah, Pak. Itu Allah sayang kepada dia, Pak. Makanya kita tidak, apalagi kita zalim, Pak, mendolimi orang lain, nggak boleh lagi, Pak. Naudzubillahi min dzalik, kok sampai kemudian kita menipu, mencuri, mendolimi, memfitnah, parah lagi, Pak. Mendoakan jelek aja nggak boleh, padahal dia telah berbuat zalim kepada kita. Apalagi hadirin, kita mendolimi orang itu tanpa sebab apapun. Jenengan pengen naik pangkat jabatan, giles orang lain, wah parah sekali itu, Pak. Nah hadirin, mendoakan jelek aja nggak boleh. Karena apa? Suatu saat kita nanti akan merasakan itu. Ketika Allah menghukum orang itu, mungkin kita nanti akan diberi satu kejadian yang kita akan merasakan kegundahan hati kita di situ, Pak. Nabi Ibrahim mendoakan agar orang itu dicabut, begitu dicabut, rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala diujikan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kan luar biasa tuh, Pak. Makanya ketika kita sudah sampai tingkatan di sini, orang yang mendolimi kita itu, Pak, itu Hasan Al-Basri itu malah memberikan hadiah gitu loh, Pak. Nanti di selanjutnya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kepada yang mendolimi kita, kita cukup berdoa, ya Allah, dia telah berbuat jelek kepada kami,
Untuk urusan bagaimana kelanjutannya terserah engkau ya Allah, engkau yang maha adil. Innahu alimun wa hakimun, sesungguhnya Allah itu maha adil dan maha bijaksana, maha mengetahui apa yang akan Allah timpakan kepada yang mendolimi kita. Ini konsepnya seperti itu, Pak. Nah hadirin, itu dalam menggunakan lisan. Makanya ketika kita mau menggunakan lisan ini, hati-hati, karena setiap hari tubuh kita mengingatkan, wahai lisan, kamu gunakan untuk kebaikan, kami ikut merasakan mulianya. Tapi kamu salah menggunakan, kami ikut sengsaranya. Berapa banyak orang yang masuk bui, masuk penjara, tubuhnya merasakan sakit dan lain sebagainya gara-gara lisannya, Pak. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hifdzul waqtika. Jagalah waktu kamu, kata Imam Ghazali rahmatullah dalam tulisannya di dalam kitab Minhajul Abidin itu. Jadi waktu hidup kita di dunia itu tidak bisa kita perpanjang, tidak bisa kita tambahin. Ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, ketika kita itu sudah pada sampai waktunya, la yastaqdimuna wa la yastakhiruna, walau saatan, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan, meskipun itu satu sesaat. Jadi kalau kita, sementara di sisi lain ngobrol itu asik sekali, Pak. Ngobrol itu luar biasa asiknya. Akankah waktu kita yang terbatas di dalam dunia ini kita habiskan untuk kegiatan omongan kita, untuk kegiatan memuaskan lisan kita, yang terkadang omongan itu nggak bermanfaat, yang terkadang tidak haram sih tidak, tapi sia-sia gitu loh. Ingat waktu hidup kita yang tidak terlalu banyak itu. Yang kedua, yang ketiga hadirin, hifdzul a'mali sholihah. Ingat amal kita gitu loh, Pak. Jadi gini, Pak, jenengan mau datang ke iktikaf itu ngalahin rasa males, rasain ngasa ngantuk, ngalahin semuanya, Pak. Yang ninggalkan keluarga, enak-enak di rumah tidur bersama dengan keluarga jenengan, kemudian harus datang ke masjid. Enak-enakan sekarang ini umumnya di rumah jenengan tidur, jenengan duduk, ya dengkul kadang kayak mau lepas, pinggang sudah capek, ya kan itu kan. Hanya jenengan ingin mengejar amal soleh. Konsepnya orang yang mengumpat, orang yang menggibah, orang yang memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain, amal kebaikan yang sudah dikumpulkan dengan susah payah itu Allah pindahkan ke orang lain gitu loh, Pak. Nah jenengan kan rugi tuh, Pak. Kita rugi nggak? Kalau misalkan kita sudah baca Al-Quran susah-susah payah-payah, tiba-tiba bacaan Al-Quran itu pahalanya diambil diberikan kepada orang lain gara-gara kita ngomongin aib orang itu gitu loh, Pak. Makanya Ahmad bin Hasan Asani itu beliau berkata begini, seandainya saya ingin mengumpat, maka orang yang paling berhak saya umpat adalah ibu saya. Kaget toh kita kan. Loh, seandainya saya mau menghibah, maka yang paling berhak saya ghibah itu adalah ibu saya. Kan kita kalau secara dohirnya, loh orang ini berarti nggak berbakti dong sama ibunya, kan begitu dohirnya. Tapi kalau dilihat dari hakikatnya, ketika ditanya, Syekh kenapa anda menghibah ibu anda? Karena yang paling berhak mendapat amal kebaikan saya itu ibu saya, bukan orang lain. Maka saya daripada memberikan pahala saya, pahala kebaikan saya kepada orang lain, lebih baik saya mau berikan kepada ibu saya. Tapi secara akhlak saya nggak mungkin untuk menghibah ibu saya. Makanya saya nggak mau menghibah, walaupun kepada ibu saya, karena akhlak nggak mungkin. Tapi kalau dari segi pahalanya, lebih baik saya ngomongin orang tua saya. Nah ini hadirin, nggak sanak, nggak kadang, nggak saudara, padahal dia juga mendolimi kita. Kita malah ikut menyebarkan tentang dia, Pak. Memfitnah tentang dia, menyebarkan keburukan dengan dia, kan dia untung, Pak. Mohon maaf, misalkan saya bermusuhan dengan jenengan gitu, Pak. Kita musuh. Kemudian jenengan secara refleks, secara manusiawi, itu jenengan mesti akan menyebarkan keburukan-keburukan saya kepada orang lain, kan begitu? Atau saya juga akan menyebarkan keburukan orang lain. Dohirnya kita terpuaskan, Pak. Dohirnya. Hakikatnya kita rugi, Pak. Dalam pertempuran itu kita kalah. Karena kebaikan yang kita punya Allah ambil untuk musuh kita, kan rugi kita, Pak. Makanya kalau ada orang bermusuhan dengan kita, memusuhi kita stop aja, Pak. Nggak usah kemudian kita membuka aibnya, nggak usah menjelek-jelekan. Biar kalau dia kemana-mana ya itu keuntungan kita, dia menyetorkan pahala kebaikan buat kita gitu.
Tapi dengan konsep ini juga saya tidak menyarankan jenengan banyak musuh, karena juga itu bukan akhlak juga gitu kan. Kenapa sampean pengen banyak musuh? Karena kalau banyak musuh mereka ngomongin saya dapat pahala banyak, ya bukan gitu konsepnya kan gitu kan ya. Itu salah juga konsepnya gitu. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap kita mau ngomong, setiap mau mengumpat, ingat Pak, ingat amaliyah kita. Relakah amaliyah kita berikan kepada orang lain? Kalau jenengan rela, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau nggak rela ya jangan. Ini hadirin yang dirahmati Allah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah assalamatan nafati dunia. Ketika jenengan ingin selamat dari bahara dunia, nggak jadi panjang urusan masalah dunia, maka peliharalah perkataan kita. Tapi kalau kita ingin banyak masalah di dunia, ya sudah ngomong aja terus gitu loh Pak. Nggak usah kontrol omongannya. Jadi kalau mau memakai lisan, ingat yang ketiga ini Pak, afat dunia itu banyak terjadi karena tidak mampu mengontrol lisan. Yang kelima yang harus ingat Pak, banyak azab akhirat, mulai dari azab kubur, pada saat di padang mahsyar, hisab, mizan, bahkan nanti sirat, itu kebanyakan gara-gara, terutama kubur, itu karena ketidakmampuan menjaga lisan. Hadirin, padahal Utsman bin Affan radhiyallahu an itu berkata begini, ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa anda menangis ketika diceritakan kubur? Amirul Mukminin Utsman berkata, kubur itu tempat permulaan. Jika dikubur bagus, maka kehidupan selanjutnya akan bagus. Jika dikubur itu sudah sengsara, maka kelanjutannya mesti lebih berat lagi. Itu teorinya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sementara azab kubur terjadi kebanyakan gara-gara air kencing dan lisan. Cipratan air kencing dan lisan. Sudahlah kencingnya berdiri, cipratannya ke sana kemari, cara membersihkannya bukan disiram, diusap lagi Pak. Habis diusap, dilapkan ke bajunya lagi, wah najisnya kemana-mana itu. Itu sudah selesai itu Pak ya kan. Nah hadirin yang dirahmati Allah, 5 hal ini Pak perlu diingat-ingat ketika kita mau memanfaatkan lisan kita. Rambu-rambunya di sini, yang menjadi pertimbangannya jenengan di sini. Tubuh itu setiap hari ngomong sama lisan kita, hati-hati kamu dalam menggunakan, aku ini bisa baik gara-gara kamu, tapi kami semua bisa sengsara gara-gara kamu. Yang kedua, ingat waktu Pak. Waktu kita ini hidup nggak lama. Akankah kita hanya dihabiskan waktu kita untuk bual-bual, untuk bercerita yang tidak ada manfaatnya? Yang ketiga hadirin, ingat amaliyah kita. Amaliyah kita itu ngumpulkannya nggak mudah Pak. Penuh perjuangan karena mengalahkan nafsu dan bujuk rayu setan. Begitu sudah terkumpul, akankah kita buang begitu gara-gara lisan kita? Yang ketiga hadirin, yang keempat, ingat banyak kejadian perkara dunia yang menjadi malah bencana musibah karena lisan kita. Yang terakhir, azab akhirat itu banyak terjadi karena lisan kita. Maka diingat 5 hal itu ketika kita mau memanage menggunakan lisan kita. Kemudian hadirin, ini masih ada waktu Pak, karena nanti 2 minggu mungkin 3 minggu kita libur Pak. Jadi saya minta keikhlasannya jenengan tahan-tahan sejenak Pak ya. Jangan ngantuk dulu Pak ya kan. Jenengan duduk aja Pak. Saya nambah kayak gini itu Masya Allah Pak ya kan. Mujahadah juga saya ini Pak. Karena kita sama-sama ngopi nantinya maghrib juga ya kan itu kan. Saya turun ada air putih enak ya kan itu kan, kita sama juga. Jenengan nggak apa-apa. Jenengan mujahadah, semoga tambahan waktu jenengan duduk di sini Allah catat sebagai kebaikan yang luar biasa, amal soleh yang luar biasa untuk jenengan semua, amin. Hadirin, nah ini meningkat ini Pak, ini meningkat. Kalau tadi yang haram saja rambu-rambunya kayak gitu, sekarang kita naik lagi Pak, memanage perkataan yang mubah. Bagaimana perkataan yang mubah itu? Perkataan yang mubah itu kan haram kan tidak Pak, orang mubah kok gitu loh. Jenengan ngomong perkara yang mubah itu kan nggak masalah, aslinya kan nggak masalah Pak, karena itu mubah. Haram juga tidak, ngomongin orang juga enggak, mubah kok Pak. Cuman hadirin, orang yang mempunyai akhlak yang tinggi itu mubah saja hati-hati Pak. Kenapa? Yang pertama, sahlul kiramul katibin. Perkataan mubah kita ini hadirin, yang keluar dari mulut kita itu akan menyibukkan malaikat raqib atid gitu loh Pak.
Yang harusnya malaikat raqib atid itu tidak terlalu banyak catatannya, karena kita ngomong aja ini mereka catatannya banyak gitu loh Pak. Istilahnya jadi sibuk malaikat pencatat itu Pak, gara-gara omongan kita, meskipun omongan kita itu mubah gitu loh. Ya istilahnya harusnya malaikat itu nganggur istirahat jadi nyatat omongan sampean, karena senengan ngomong aja gitu loh Pak ya kan. Kan malaikatnya gundah juga ya kan, gondok juga. Kurang ajar engkau ini ya, awak ini ngomong aja ya kan itu. Aku jadi kalang kabut repot gitu kan, itu istilahnya kan gitu Pak ya. Kalau dibuat bahasa yang agak lucu sedikit kan begitu. Kan begitu, memang begitu nggak Pak? Kalau jenengan ngomong atau jenengan bergerak apapun dicatat nggak sama malaikat? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah kok. Sebesar biji sawi saja dicatat kok Pak. Ya kan? Apalagi jenengan bual ngomong aja ya kan. Catat terus sama malaikat itu. Mbok ya diam lah engkau ini, kata malaikat sambil nyatat ya kan gitu kan. Gondok juga malaikat kan. Nah, kita membuat pekerjaan yang berat kepada para malaikat itu. Ini yang perlu diingat ketika kita membuat. Artinya begini, artinya sebenarnya apapun yang kita ucapkan meskipun itu mubah dicatat oleh malaikat itu, malaikat raqib atid itu Pak. Kemudian yang kedua hadirin, mbok ya malu gitu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Begitu nanti buku laporan catatan amal kita disodorkan kepada Allah, di situ perkataan nggak penting itu muncul semua Pak gitu kan. Malu nggak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita? Setebal itu jenengan bukunya istilahnya gitu Pak ya. Itu isinya obrolan nggak penting semua gitu loh Pak. Mubah semua gitu loh Pak. Yang ini ngomongin mata kail, yang ini ngomongin canting, yang ini kan mubah itu ya kan itu. Haram tidak, arti ibadah juga tidak kan itu Pak ya. Main batu ya kan, catatin semua. Pada saat jenengan main batu, omong-omongannya main batu itu dicatat semua. Ghibah juga tidak, zikir juga tidak ya kan itu kan ya Pak ya. Itu kan dicatat semua Pak. Gitu loh. Nah hadirin, makanya ini kan pembahasannya sudah mulai beda Pak. Kan nggak apa-apa Pak Ustadz. Nah, kalau masalah nggak apa-apanya nggak apa-apa memang. Tapi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mulai akhlak tingkat tinggi hadirin, masa di depan Allah SWT catatan buku setebal itu perkataan mubah semua gitu. Yang ketiga hadirin, itu semua nanti di hadapan Allah kita disuruh membacakan kembali Pak. Jadi perkataan semua catatan itu ketika disidang nanti itu dibacakan semua. Pada jam sekian, menit sekian, detik sekian, ini fulan saya itu ngomong ini bla 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 bla, mubah semua Pak gitu kan. Kan jadi akhirnya yang keempat yaitu memperpanjang hisab kita. Padahal pada saat hisab itu ya lapar, ya haus, ya dahaga, ya telanjang. Kita membacakan di hadapan Allah sesuatu yang mubah, yang memperpanjang hisab kita karena bualan-bualan kita. Makanya jangan pikirkan dulu, daripada saya memperpanjang hisab saya, mending saya diam. Karena manage lisan itu Pak, yang pertama itu untuk dakwah Pak. Lisan itu akan bermanfaat untuk dakwah. Yang pertama, jenengan dakwah mengajak ke arah kebaikan. Setiap apapun, jenengan duduk di kedai kopi yang ngomongkan adalah dakwah ke arah kebaikan itu, meskipun ngobrol di kedai kopi pahalanya gede Pak. Itu. Tapi kalau jenengan di kedai kopi yang ngobrolin masa Allah, ya kan, ini apalagi dekat dengan politik Pak, dekat dengan pesta demokrasi, hati-hati manage lisan nanti Pak. Jangan sampai para calon, entah itu calon wali kota, calon gubernur, calon presiden, mereka panen pahala, kita kehilangan amal ibadah kita gitu loh Pak. Karena kita ngomong kejelekan mereka, sehingga kita kehilangan amal soleh, mereka panen gitu loh ya kan. Kan rugi kita Pak ya kan itu. Jenengan mau milih silahkan lah. Jenengan mau ngajak orang ya silahkan. Jenengan mau apapun silakan, karena itu politik itu kan mempunyai satu pesta demokrasi namanya pesta, mempunyai kebebasan jangan memilih. Zaman sekarang nggak perlu lagi takut untuk diintimidasi kan itu. Kalau saman memilih si A nggak akan dibuatkan KTP, kalau saman memilih si B nggak akan dibuatkan surat SIM, nggak mungkin kan gitu Pak ya. Ini layanan sosial kok. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika jenengan ngomongkan aib para calon-calon itu, yang jenengan yang rugi gitu loh Pak. Apalagi mengadu domba, memfitnah, wah parah lagi gitu teman. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua untuk zikrullah. Dakwah zikrullah. Nah zikrullah itu luas Pak.
Jangan dimaknai zikrullah itu hanya berzikir secara lisan tentang perkataan pujian-pujian kepada Allah dan sholat. Memang itu ya, tapi sholat termasuk zikrullah, baca Al-Quran termasuk zikrullah, zikir seperti itu juga zikrullah. Kemudian hadirin hadirat transaksi yang baik sah secara agama juga zikrullah. Jenengan menasihati anak juga zikrullah. Jenengan ngobrol kepada istri untuk menyenangkan hati istri itu zikrullah juga loh Pak. Ada nilai pahalanya. Jangan dikira ketika jenengan menghujat istri, menyakiti hati istri itu dosa, kemudian ketika menyenangkan hati istri nggak dosa, nggak pahala. Pahala Pak. Rasulullah SAW saja memanggil istrinya dengan sebutan yang baik kan ya. Kemudian Rasulullah juga mengajak istrinya untuk lomba lari gitu loh. Jenengan juga nanti dari sini pulang ngajak istrinya, yuk dek kita lomba lari. Wah ya nggak apa-apa, bagus gitu. Sampai di rumah terengah-engah kan gitu Pak ya. Tapi jenengan ngalah biar istri jenengan senengnya luar biasa ya kan itu. Wah saya menang dengan suami. Wah ketawa-ketawa luar biasa kan itu. Kan itu juga pahala gitu loh Pak. Nah hadirin, kalau tidak bisa melakukan itu lebih baik diam, agar perkataan yang mubah saja bisa kita hindarkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita mampu memanage lisan kita dengan baik. Perkataan yang mubah pun bisa kita tinggalkan. Paling tidak hadirin kita ingat daripada nanti saya memperpanjang hisab saya. Tapi ini tidak instan Pak, tidak instan. Perlu proses. Kita agar tidak mendolimi orang, tidak menyakitin orang, tidak mendoakan jelek kepada orang lain. Doakan jelek aja nggak boleh, padahal kita didolimi, apalagi kita yang dolimi gitu Pak. Jangan sampai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga yang kita bahas selama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu cirinya dua Pak. Ilmu itu diamalkan, yang kedua ilmu itu didakwahkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka semoga yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Kedepan insya Allah kita semoga diistiqomahkan kembali oleh Allah untuk terus belajar dan belajar. Nanti terakhir Pak, setelah kitab Minhajul Abidin ini Pak, kita akan kembali turun kasta lagi Pak. Kalau jenengan naik-naik terus nanti setan masuk lagi kan. Kemarin konsepnya setan kan begitu Pak. Kita akan menjadi merasa bahwa kita ini sudah yang terbaik daripada orang lain. Aku sholat ini sudah kayak gini, kamu sholat masih kayak gini ya kan gitu Pak ya. Akhirnya timbul ujub. Nah, maka nanti kalau sudah selesai kitab Minhajul Abidin, kita turun ke bawah, kembali mempelajari fikih awal lagi Pak, tapi fikih tasawuf, yaitu memakai kitab Ihya Ulumuddin. Fikih tasawuf itu tatkala kita membasuh tangan sampai di sini dan apa yang terbersit dalam hati kita, itu nanti sudah membahas di situ. Nah, yang penting semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus belajar agama. Masih banyak yang belum kita pelajari, dan yang sudah kita pelajari semoga kita bisa mengamalkan dan mendakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Saya yang selama ini bertugas mendampingi bapak-bapak ibu semua, mohon maaf lahir batin apabila ada silap salahnya. Kami akhiri dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.